Hai teman-teman, kenalin nama aku Ruth Grahini, mahasiswa manajemen FEB UGM 2019, salah satu peserta mata kuliah Soft Skill Leadership. Nah, di kesempatan kali ini aku sangat excited untuk sharing mengenai materi session yang sudah aku lakukan dengan Bapak Triwasana Sono sebagai Human Capital Director di PT Sumber Alvaria Tirta Tbk atau Alfamart. Salah satu topik yang ingin aku bawa selain dari leadership itu sendiri adalah bagaimana Bapak Sono sebagai Human Capital Director dapat membawa inklusivitas kepada perusahaannya dengan mempekerjakan kaum disabilitas. Leadership adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, dan juga mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar tujuan atau hasil yang diharapkan itu tercapai. Style leadership yang digunakan Bapak Sunu sebagai Human Capital Director adalah Transformational Leadership yang dicirikan dengan yang pertama menunjukkan perilaku karismatik, yaitu diberi rasa hormat untuk dipercaya, kemudian memberi tujuan-tujuan yang challenging untuk perusahaan, dan yang ketiga dijadikan role model oleh karyawannya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberi motivasi inspirasional kepada karyawan-karyawannya melalui tujuan-tujuan dan visi misi yang jelas, meningkatkan optimisme, antusiasme, dan semangat kelompok. Nah, yang terakhir adalah memperlakukan karyawan dengan memberi perhatian pada seluruh individu karyawan secara personal sehingga karyawan itu merasa diperhatikan oleh perusahaan. Kunci yang penting saat menjadi seorang leader adalah menjadi diri sendiri. Setiap individu itu bisa menjadi leader karena leadership itu dibentuk. Nah, style yang digunakan Bapak Sunu sekarang ketika menjadi seorang leader adalah banyak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi di gereja dan juga di kampus melalui bergulirnya sebuah program kerja. Dan pengalaman tersebutlah yang membentuk leadership seorang Bapak Sunu. Organizational culture itu bagaimana top leader mempunyai komitmen bahwa organizational culture itu penting karena menjadi sebuah fondasi keberlangsungan organisasi. Nah, contohnya adalah Indonesia nih. Kalau Pancasila hilang, ya Indonesia hilang. Setelah mendapatkan komitmen dari leader, bagaimana sih budaya perusahaan itu bisa diinternalisasi? Nah, strategi internalisasi itu kuat dengan human capital kompetensi dan juga behavior yang dipunyai individu, sehingga individu atau karyawan itu bisa perform. Nah, kompeten yang dimaksud itu adalah cara result, dan behavior itu adalah budaya organisasi perusahaan itu sendiri. Bagaimana organizational culture itu mewarnai seluruh kebijakan atau peraturan yang ada di perusahaan, seperti SOP dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya. Leader itu tidak ada dalam dunia yang hampa. Leader dan followers akan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaannya adalah leader make decisions, but followers hanya memberi suggest, sehingga keputusan itu ada di tangan leader. Followers akan mempengaruhi keputusan seorang leader karena semua keputusan itu perlu ditajamkan. Pemikiran bersama itu selalu lebih baik dari pemikiran sendiri, walaupun leaders itu mempunyai otoritas. Ada individual goals dan juga organizational goals. Ketika individu masuk ke sebuah departemen, yang harus dipastikan oleh seorang leader adalah bagaimana individual goals tadi dapat selaras dengan organizational goals. Kemudian ketika karyawan masuk ke sebuah perusahaan atau organisasi, pastikan bahwa value itu tadi selaras dengan organizational culture yang sudah tertanam di perusahaan. Kalau di Alfamart, karena ada di industri retail, maka perkembangannya itu didorong oleh pembukaan toko atau ekspansi. Sehingga pembukaan toko tersebut kaitannya erat dengan pengkaderan secara SDM. Nah, makanya adalah sebelum ada pembukaan toko sudah harus ada in-class training. Jadi sesuai dengan jenjangnya ketika mau naik jabatan, dia bisa fulfill di jabatannya dengan performance yang baik. Cara menciptakan loyalitas dan engagement karyawan adalah dari leaders itu mempunyai vision yang jelas. Akan dibawa kemana sih arah perusahaan tersebut dan bagaimana cara mencapai vision tersebut agar dapat tercapai. Nah, hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat milestone dari beberapa tahapan yang ada, mulai dari memilih followers, membangun sistem, membangun prosedur, dan mempunyai guidance agar perusahaan tidak keluar dari jalur yang ada. Selain itu, perusahaan atau leader juga harus memfasilitasi karyawannya dengan tools, equipment, dan soft skill yang ada. Selain itu, seorang leader harus menciptakan budaya kerja yang baik dan juga monitoring yang baik, karena hal tersebut dapat membuat karyawan merasa nyaman berada di perusahaan.
Hal lain yang dapat mempengaruhi dan juga menaikkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan adalah bonding dan juga reward. Untuk meningkatkan keberhasilan kolektif dan juga optimisme suatu tim atau unit, kalau di level organisasi harus punya goals. Bagaimana kemudian divisi itu harus support goals organisasi. Dan ketika menetapkan goals harus yang challenging dan meyakinkan bahwa goals tersebut bisa dicapai. Encouragement yang bisa dilakukan oleh leaders adalah bagaimana leaders itu melihat apakah individu itu capable atau tidak. Nah, ketika tidak capable, ya bagaimana leaders itu bisa mempunyai backup, dan juga ketika tidak memiliki experience sebelumnya bisa melakukan training atau kepelatihan. Leadership value yang dipunyai oleh Bapak Sunu dipengaruhi value dari keluarga. Orang tua Bapak Sunu mengalami disabilitas, di mana beliau tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya. Tapi orang yang mengalami disabilitas bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang mereka bisa, tidak menjadi beban dan bisa dengan membuka diri dan peran dari berbagai pihak, mereka bisa mencapai goals mereka masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Sunu sebagai Human Capital Director di Alfamart mencoba membangun karakter dan ciri sebagai perusahaan yang mempunyai inklusivitas. Melalui value yang dibawa oleh Bapak Sunu, Alfamart mendapatkan penghargaan di ajang Malam Anugerah Dudi Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi RI. Nah, selain itu, Alfamart juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan karena aktif memperkerjakan penyandang disabilitas di Indonesia. Yang waktu itu penghargaannya diserahkan oleh Yusuf Kala sebagai presiden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grow leaders grow the organization. Great leaders share themselves and what they have learned. So I hope this video is useful for the audience. Thank you.